Kita lanjut video 14 dari refleksi buku The Psychology of Money. Kamu tidak kekurangan uang, kamu kehilangan kendali. Kalau kamu merasa uangmu selalu habis, masalahnya bukan penghasilanmu, tapi karena kamu tidak benar-benar mengendalikan hidupmu sendiri. Dan yang lebih parah, banyak orang tidak sabar bahwa mereka sudah kehilangan kendali itu sejak lama. Bagian 1. Masalah yang salah diidentifikasi. Kita sering menyalahkan angka, kurang gaji, kurang peluang, kurang hasil. Padahal dalam banyak kasus masalahnya bukan pada jumlah, tapi pada cara kita mengambil keputusan. Bagian 2. Ide inti. Kontrol besar dari income. Buku ini menunjukkan satu hal penting. Orang dengan kontrol yang baik sering lebih stabil daripada orang dengan penghasilan besar. Karena mereka tahu kapan berhenti, kapan menahan, kapan tidak ikut. Bagian 3. Hidup tanpa kontrol itu reaktif. Banyak orang hidup secara reaktif. Melihat, ingin, dapat, habis. Tekanan, panik, tidak ada jeda, tidak ada kontrol, dan hidup seperti ini selalu terasa sempit. Bagian 4. Kita selalu mudah terpengaruh. Keputusan kita jarang murni, dipengaruhi lingkungan, media sosial, standar orang lain. Tanpa sadar, kita hidup mengikuti arus, bukan memilih arah. Bagian 5. Kontrol memberi jeda. Orang yang punya kontrol tidak langsung bereaksi. Mereka berhenti, mereka berpikir, mereka memilih. Dan jeda kecil itu sering menyelamatkan banyak hal. Bagian 6. Refleksi. Coba jujur. Berapa banyak keputusan finansial yang kamu ambil tanpa benar-benar berpikir panjang? Dan berapa banyak dari itu yang sebenarnya bisa kamu hindari kalau kamu punya kontrol? Bagian 7. Tanpa kontrol, semua terasa kurang. Orang tanpa kontrol akan selalu merasa kurang karena tidak ada batas, tidak ada filter. Apapun yang datang langsung diikuti. Bagian 8. Kontrol adalah kekuatan yang tidak terlihat. Kontrol tidak terlihat, tapi dampaknya besar. Ia tidak membuatmu terlihat kaya, tapi membuat hidupmu stabil. Dan dalam jangka panjang, stabil lebih penting daripada terlihat hebat. Bagian 9. Kontrol itu tidak nyaman. Masalahnya, kontrol tidak nyaman. Ia butuh menahan diri, butuh berkata tidak, butuh melawan keinginan sesat. Dan itu jauh lebih sulit daripada sekedar mengikuti apa yang kita mau. Bagian 10. Kita terlatih untuk instan. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Mau sesuatu langsung dapat. Lihat sesuatu langsung beli. Tanpa jeda, tanpa berpikir. Dan kebiasaan ini perlahan mengikis kontrol kita. Bagian 11. Keputusan kecil menumpuk banyak satu keputusan besar. Masalahnya adalah puluhan keputusan kecil yang terus kita ulang setiap hari tanpa kontrol. Semuanya mengarah ke satu hal, kehilangan arah. Bagian 12. Tanpa kontrol, hidup jadi kebiasaan. Banyak orang tidak benar-benar memilih hidupnya. Mereka hanya mengulang kebiasaan. Bangun, kerja, belanja,
habis. Ulang lagi, dan lama-lama itu terasa normal. Bagian 13. Kontrol memberi batas. Orang yang punya kontrol tahu batasnya, tahu kapan cukup, tahu kapan berhenti, tahu kapan tidak ikut, dan batas itu yang menjaga hidup tetap stabil. Bagian 14. Kita terlalu sering ikut arus. Banyak keputusan kita bukan keputusan kita, tapi keputusan lingkungan. Apa yang orang lain lakukan, kita ikut. Apa yang terlihat normal, kita anggap benar. Padahal belum tentu. Bagian 15. Kontrol memberi identitas. Saat kamu punya kontrol, kamu mulai hidup dengan pilihanmu sendiri. Bukan ikut-ikutan, bukan terbawa arus, tapi benar-benar memilih arah hidupmu sendiri. Bagian 16. Tanpa kontrol, semua terasa mendesak. Orang tanpa kontrol hidup dan rasa mendesak. Harus cepat, harus sekarang, harus ikut. Padahal tidak semua hal butuh direspon cepat. Bagian 17. Kontrol memberi ketenangan. Saat kamu punya kontrol, hidup terasa lebih tenang. Tidak mudah terpancing, tidak mudah panik, tidak mudah terbawa. Dan ketenangan itu jarang dimiliki banyak orang. Bagian 18. Kita sering menyesal terlambat. Banyak orang sadar terlambat setelah uang habis, setelah tekanan naik, setelah hidup terasa berat, baru mulai bertanya, kenapa seperti ini? Bagian 19. Kontrol mengurangi penyesalan. Orang yang punya kontrol tidak selalu benar, tapi mereka lebih jarang menyesal karena keputusan mereka tidak impulsif. Bagian 20. Kontrol adalah filter. Kontrol itu seperti filter. Tidak semua hal masuk, tidak semua keinginan diikuti, tidak semua peluang diambil. Dan filter ini yang menjaga hidup tetap ringan. Bagian 21. Kita terlalu meremehkan hal kecil. Banyak orang menunggu perubahan besar, padahal perubahan besar datang dari keputusan kecil yang dikendalikan dengan konsisten. Bagian 22. Kontrol membutuhkan kesadaran. Kamu tidak bisa mengontrol sesuatu yang kamu sadari. Dan banyak keputusan kita terjadi secara otomatis. Tanpa sadar, tanpa dipikir. Bagian 23. Refleksi paling jujur. Coba Coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu benar-benar memilih hidupmu atau hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Bagian 24. Inti yang paling dalam. Hidup tanpa kontrol akan selalu terasa berat. Bukan karena kurang, tapi karena tidak ada arah. Dan tanpa arah, apapun yang kamu dapat tidak akan terasa cukup. Bagian 25. Penegasan akhir. Kontrol tidak membuat hidupmu sempurna. Tapi tanpa kontrol, hidupmu akan selalu terasa kacau. Dan perbedaannya bukan pada dunia luar, tapi pada cara kamu meresponnya. Banyak orang mencari solusi di luar, menambah penghasilan, mencari peluang baru, tapi seringkali perubahan terbesar justru datang saat kita mulai mengendalikan diri sendiri.